Halo Sobat Hanari, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-12. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Kwon akhirnya kembali mengingat semua masa lalunya saat masih menjadi manusia. Rupanya saat masih menjadi manusia, Kwon memiliki nama Seo Yi-sun, putra satu-satunya dari seorang bangsawan. Namun tanpa sengaja Yi-sun yang saat pergi ke pinggir sungai justru bertemu dengan wanita bernama Wol-sim yang sedang berlatih menari dan juga memiliki wajah mirip dengan Do-hee. Karena penasaran dengan Wol-sim, Yi-sun pun terus berusaha mencari alasan agar bisa bertemu dengan Wol-sim. Usaha Yi-sun yang terus berusaha untuk bertemu dengan Wol-sim akhirnya membuahkan hasil. Hubungan mereka berdua pun akhirnya semakin dekat. Yi-sun bahkan menyatakan perasaannya pada Wol-sim dan bahkan mengajak Wol-sim untuk menikah. Namun Wol-sim sadar kasta dirinya dan Yi-sun sangatlah berbeda jauh. Wol-sim menolak cinta Yi-sun, namun Yi-sun berjanji akan membuat penghalang di antara mereka berdua hilang. Keesokan harinya Yi-sun pun kembali mendatangi Wol-sim dan mengatakan bahwa ia telah menemukan cara agar mereka berdua bersatu. Rupanya Yi-sun menemukan sebuah keyakinan bahwa semua umat manusia setara. Mereka bahkan rajin untuk mendalami ilmu dari keyakinan tersebut. Tanpa sepengetahuan Yi-sun dan Wol-sim, ayah Yi-sun akhirnya mengetahui hubungan mereka berdua. Namun Yi-sun akhirnya harus pergi ke sebuah desa lain. Sebelum pergi, Yi-sun pun memberikan Wol-sim sebuah kalung agar mereka bisa saling mengingat satu sama lain. Waktu pun berlalu, rupanya beberapa pihak tidak setuju dengan keyakinan yang mulai menyebar di desa mereka. Bahkan mereka berusaha untuk membubarkannya. Hal tersebut pun sampai kepada ayah Yi-sun. Dengan alasan untuk menghindari perseteruan, ia meminta agar mereka untuk mengorbankan seseorang. Rupanya mereka mengorbankan Wol-sim dengan mengatakan bahwa hanya Wol-sim yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan saat diperiksa, para petugas yang menangkap Wol-sim justru menemukan kalung pemberian Yi-sun. Namun Wol-sim justru mengatakan bahwa kalung tersebut miliknya sendiri. Di hari Wol-sim akan dieksekusi, Yi-sun juga kembali ke desanya.
Namun sayang, saat Yisun menemui Wolsim, kondisi Wolsim sudah tidak bisa tertolong lagi. Dibutakan amarah dan dendam membuat Yisun melukai semua orang yang berada di dekat Wolsim. Yisun juga akhirnya melukai dirinya sendiri. Setelah terbangun dari tidurnya, Guwon justru merasa sedih karena akhirnya ia mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya di masa lalu saat masih menjadi manusia. Melihat ekspresi Guwon yang terlihat tidak tenang, membuat Duhi mempertanyakan apa yang terjadi. Namun Guwon justru menceritakan bahwa ia kembali bermimpi tentang masa lalunya. Guwon yang merasa cemas justru datang kembali menemui wanita misterius. Wanita tersebut pun menganggap bahwa kini Guwon sedang merasa takut jika suatu saat apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi dan menimpa Duhi. Mendengar hal tersebut membuat Guwon merasa kesal. Namun wanita tersebut juga mengatakan bahwa apa yang terjadi semua itu ganjaran atas apa yang telah dilakukan oleh Guwon di masa lalu. Guwon juga menceritakan tentang ingatan masa lalunya kepada Bogyu. Sementara itu Dogyong yang kini telah ditahan bertemu dengan ibunya. Bagi Dogyong, apa yang terjadi pada dirinya semua itu karena perbuatan ibunya yang menjadikannya sebagai tameng agar ia tidak menjadi korban dari Sukmin. Namun belum lama Kim Sera meninggalkan Dogyong, ia mendapat kabar bahwa anaknya meninggal dunia. Saat Dogyong akan dikremasi, Sukmin seolah-olah merasa sedih atas meninggal anaknya. Bahkan saat bertemu dengan Duhi, Sukmin justru meminta agar Duhi merahasiakan apa yang dilakukan oleh Dogyong demi nama baik perusahaan. Sukmin terus berusaha membuat orang yakin bahwa Dogyong lah yang mencelakai Nyonya Ju dan selalu berusaha melukai Duhi, dan bersikap seakan-akan Sukmin tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Dogyong. Namun Duhi justru merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Sukmin. Kim Sera yang melihat sikap suaminya justru merasa sangat kesal, namun sayang ia tidak bisa berbuat apapun, bahkan ia berusaha menyembunyikan luka di tangannya. Duhi bersama Guwon juga mendatangi makam Nyonya Ju. Duhi berharap setelah apa yang terjadi pada Dogyong semua akan menjadi kembali tenang. Akhirnya hari pertunjukan Gayong pun dimulai. Saat sesi pemotretan, Gayong meminta agar Guwon mau berfoto bersama dengannya. Karena selesai pertunjukan, ia akan meninggalkan Korea.
Namun saat Gayong mulai menari, Guwon justru kembali teringat dengan sosok Wolsim. Melihat wajah Guwon yang terlihat sedih membuat Duhi bertanya kondisi Guwon. Guwon pun menceritakan bahwa saat ia masih menjadi manusia, ia pernah melukai banyak orang karena orang yang ia sayang dijadikan kambing hitam untuk melindungi yang lainnya. Guwon merasa apa yang terjadi pada Wolsim itu semua kesalahan Guwon karena Guwon mendekati Wolsim. Guwon merasa takut jika hal yang sama akan terjadi pada Duhi. Apakah hal yang ditakutkan Guwon tersebut menjadi kenyataan, dan apakah perbuatan Sukmin akan segera terbongkar? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.